Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang masih berada di Gor Haji Gus Salim. Dan sini ada satu lokasi pas di depan Gor Haji Gus Salim. Dan suasana di Gor Haji Gus Salim saat ini untuk kegiatan aktivitas UKM sudah mulai usai. Dan dalam persiapan memulihkan kembali suasana yang ada di Gor Haji Gus Salim ini, karena bukanya dari jam 6 subuh hingga jam 12 siang. Jadi para pedagang atau pelaku usaha niaga di sini sudah mulai berbenah diri untuk mengakhiri kegiatannya. Nah, di sini dapat Anda lihat para pedagang sudah mulai memberes-bereskan barangnya. Dan saya akan coba nanti berbicara dengan salah satu warga yang ada di Gor ini. Assalamualaikum, saya ingin coba salah satu warga yang tinggal di depan Gor Haji Gus Salim. Saya coba diskusi atau ngomong-ngomong ya tentang bagaimana suasana di Kota Padang secara keseluruhannya. Assalamualaikum, Abang atau Uda panggilnya nih? Panggil Uda ya. Panggil Uda ya, orang Minang ya Uda ya. Karena udah jalan-jalan sekarang panggilnya Uda ya. Kenalan dulu Bang. Uda. Henry. Henry ya. Kalau ngomong Pak Henry warga di sini ya. Ini kan setiap minggu pasar ini ada tuh gimana? Udah Henry. Di Gor Haji Salim ini kegiatan ini tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu ya. Itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 tuh aktivitas sudah mulai sampai jam 11 lah. Nah, berarti udah ini yang tinggal di pas di depan Gor Haji Gus Salim ya? Iya, betul. Nah, dengan adanya pedagang atau UKM sini yang menggelar usaha, merasa terganggu atau gimana? Tidak, kebetulan ya ada diatur. Jadi betul-betul pagi itu kendaraan tidak boleh masuk. Oh, gitu ya. Jadi pedagang. Nah, kalau melihat dari suasana udah ini kan kemarin di masalah COVID di sini hampir tidak ada aktivitas ya. Iya, betul. Nah, sekarang dengan berakhirnya COVID, gimana nih antusiasnya para pengunjung dan para UKM di sini, Bang? Ya, sejak mulai ini COVID sudah melandai, itu ekonomi sudah mulai bergeliat lagi. Masyarakat pun udah mulai beraktivitas karena biasanya UKM kuliner itu udah mulai lah. Jadi betul-betul dampak dari COVID kemarin udah mulailah masyarakat ini merasakan kembali lah. Jadi artinya ekonomi udah mulai berputar dan artinya udah mengeliat lah gitu ya. Betul. Jadi para pengusaha pedagang kecil sudah mulai berkiprah ya. Iya. Ini kebetulan keluarga beliau. Ya. Ini ngomong-ngomong nih, udah ini kan kemarin ada kenaikan BBM. Apakah dengan kenaikan BBM itu ada berdampak kepada perekonomian atau kehidupan masyarakat khususnya di Kota Padang secara keseluruhan? Itu udah jelas. Kalau yang BBM naik, semuanya pun berdampak. Jadi memang betul-betul merasakannya. Karena dengan naiknya BBM, semua itu akan terkait, baik dari transportasi, dari harga jual barang, itu betul-betul merasakannya. Yang dirasakan itu apa nih udah? Apakah penghasilan menambah atau pengeluaran menambah? Pengeluaran yang menambah. Penghasilan agak terganggu jadinya karena semua yang dibelanjakan naik semua. Oh, naik semua ya. Berarti harus ikat pinggang dong berarti ya. Iya betul. Jadi semuanya terganggu. Nah, ngomong-ngomong nih udah, ini kan tahun 2003 nih akan ada pesta rakyat. Katakanlah tahun-tahun politik ya. Mungkin kita sebagai warga negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, kita tahu ya kalau tahun 2024 berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden, tentu kita akan ganti presiden. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Uda ini siapa sih kandidat atau harapan kedepannya yang sebaiknya menjadi pemimpin nomor 1 di Republik Indonesia ini? Ya, kalau melihat yang ini sosok yang pantas lah, dan pun kita sudah melihat hasilnya, ya memang saya pribadi dan mungkin masyarakat Sumbar rata-rata lah menginginkan Pak Anies. Jadi kita sudah melihat Pak Anies pun sudah diakui hasil kerjanya di Jakarta,
dan pun di dunia internasional pun kita udah melihat kiprahnya beliau. Oh, jadi abang jadi udah ngikutin ya perkembangan atau informasi tentang sosok kandidat ini? Iya betul. Jadi saya pun berharap sangat kalau ini Pak Anies lah yang pantas untuk merubah keadaan Indonesia ini lebih baik nanti ke depannya. Kenapa harus Anies? Karena dia yang akan bisa menyelesaikan semua masalah yang selama ini timbul. Apa dasarnya nih? Udah. Ya, dasarnya Pak Anies kita udah lihat hasil kerjaannya di DKI selama ini. Walaupun 1 periode, cuman hasilnya udah melebihi kayak 2 periode. Dan kedepannya Pak Anies akan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Oh gitu ya. Yang kebaikan yang harus dibawa oleh Bapak Anies ini apa? Udah. Ya dari Pak Anies, dari orangnya kita melihat dari dia seorang intelektual, kerjanya, pengalamannya, pun orangnya pun kita lihat bersih. Nah, jadi kita pun tidak akan ragu lagi dengan Pak Anies. Pun orangnya ya tidak Islam aja tapi Islami gitu. Nah, kalau bicara masalah Islam Pak, kan kata orang ada juga nih katanya Anies tuh kadrun, katanya Anies itu intoleran. Menurut Bapak gimana? Oh tidak, itu kan orang yang tidak tahu dengan sosok Pak Anies. Itu orang yang tidak menyukai aja, itu biasa itu. Itu biasa. Jadi Pak Anies pun orang cukup sangat toleran. Sangat toleran. Pun warga-warga yang tentu ada dasarnya udah ngomong toleran itu dari mana? kita Apakah pun pernah saya di Jakarta mewawancarai itu keturunan-keturunan dari Tionghoa inilah, malah dia senang dengan Pak Anies. jadi dia tidak membedakan masyarakat tidak. ya? Kan kalau kita tahu Jakarta itu kan multi etnis ya. Betul. Jadi kearifan itu dia bisa satukan ya. Iya betul. Nah, selama dia untuk menjadi gubernur itu, apa informasi atau kelebihan dari Anies itu yang Bapak ketahui gitu? Ya, Terutama dari transportasi, dari masyarakat, atau dari infrastruktur. Kita melihat kan sekarang udah nampak hasilnya. Hasil kerja Pak Anies tuh. Transportasi kita sekarang Jakarta udah nyaman. Jam berapapun kita keluar, makin malam kita makin aman. Kemanapun biayanya irit. Transportasinya biaya murah gitu ya. Pun semua kampung-kampung kumuh sama Pak Anies sudah berubah. Udah tahu nggak kalau Bapak Anies itu banyak mendapatkan penghargaan atau apa? Iya, saya udah tahu. Udah tahu. Nah, sudah mengakuinya. Nah, kalau secara internasional Bapak Anies ini gimana Pak? Kalau dunia internasional kita pun sudah melihat berapa kiprahnya dia dari dunia internasional, dia jago bahasa Inggris apalah kan. Dan itu penghargaan-penghargaan yang diterimanya. Pun dunia internasional menerima Pak Anies lah. Udah tahu kemampuan Pak Anies. Jadi kalau seandainya dia bisa menjadi pemimpin RI, berarti untuk go internasional menurut Bapak oke gitu? Udah pas sekali. Pas sekali ya gitu ya. Nah, sekarang kan kita lihat nih Pak, banyak permasalahan di anak bangsa ini, terutama kita dari sisi ekonomi, hukum, dan politik. Nah, kira-kira yang 3 hal ini menurut Bapak Anies mampu mengerjakan atau memberikan solusi nggak kira-kira? Menurut saya sangat mampu Pak Anies. Karena untuk bidang ekonomi Pak Anies sudah bagus. Apalagi politik. Pak Anies pun diterima di semua kalangan. Itu alasannya apa Pak? Bapak bisa bicara seperti itu? Ya, kita kan udah melihat sosok Pak Anies bagaimana di dunia internasional. Dia bisa menerima penghargaan, diwawancarai oleh TV asing macam-macam. Tapi kita juga lihat Pak di medsos dan juga ada dari buzzer-buzzer. Itu kenapa Anies didiskriminasi melulu? Itu alasannya apa ya kira menurut Bapak? Iya, kalau buzzer kan dia hidupnya dari sana. Kalau nggak ada tidak menjelekkan orang, dia kan ada dapat duit buzzer. Jadi kalau begitu kehadiran buzzer nih menurut Bapak gimana nih? Iya, sebenarnya buzzer itu nggak usah di ini kan lah, dan ambil aksi lah kadang. Gitu. Itu biasa. Nah, kalau sebagai udah ini berarti buzzer nih kehadirannya sangat mengganggu atau gimana? Ya menurut saya biasa-biasa aja lah, jadi nggak usah dilayani. Nggak usah dilayani. Apalagi gitu, sekarang di dunia maya ini pun kita tidak bisa melarang sama sekali kan. Nah, itu orang terserah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang kan ada nih Pak, kemarin-kemarin ini nih Bapak Anies itu dipikirkan dalam Formula E. Dituduhkan ada apa? Menurut Bapak percaya apa tidak itu? Itu memang sengaja dicari-cari lah. Itu memang orang tidak senang sama Pak Anies. Jadi kalau masalah Formula E itu dibanding dengan yang lain-lainnya itu termasuk besar apa kecil ya Pak?
Apanya Pak? Urusan permasalahannya. Ya itu masalah sepele lah itu, nggak ada itu cuma dicari-cari aja kambing hitamnya. Orang gitu yang ya. nggak senang dengan Pak Anies. Nah, mungkin Bapak bisa mewakili warga Kota Padang ini, dan Bapak juga orang yang tinggal di sini tentu banyak mendengar informasi dari masyarakat tentang Anies ini. Kira-kira Anies ini di Kota Padang ini, saya tanya dulu Pak, gimana keinginan rakyat di sini Pak? Kalau saya di sini. melihat mayoritas masyarakat Padang, umumnya dan masyarakat Sumbar khususnya itu menginginkan Pak Anies. Oh, Pak Anies. Karena Pak Anies memang sudah dilihat masyarakat Sumbar pun dia hubungan dengan masyarakat Sumbar sangat baik. Nah, jadi kita masyarakat menunggu kedatangan Pak Anies lah. menunggu kedatangan Anies ya. Jadi mengharapkan Pak Anies bisa datang ke Sumbar gitu ya. Bisa memberikan pencerahan atau gimana ya. Iya. Nah, mungkin udah juga ada statement dia atau kata-kata indah dia untuk baik pendukung dia atau seluruh warga yang ada di Indonesia ini, apa yang Bapak ketahui? Ya kalau menurut saya Pak Anies ya tetaplah dengan pribadinya, tetap bekerja dengan jalurnya, jangan dengarkan ngomong orang. Dan kita yakin Pak Anies akan mau ditakdirkan dia akan jadi orang nomor 1 di Indonesia nanti. Jadi kedepannya Pak Anies tetaplah seperti dia selama ini berbuat. Oh gitu ya. Kan pernah kita dengar pidato dia itu di akhir purna kerja dia ya sebagai gubernur DKI, dia tidak banyak bicara karena masih panjang pekerjaan yang harus dilakukan. Terus kata dia tadi itu, kami tidak bisa memberikan pernyataan, tapi kami memberikan kenyataan. Nah, kira-kira menurut Bapak apa itu kata yang begitu? Iya, artinya Pak Anies dia tidak akan banyak ngomong, tapi dia akan banyak berbuat. Gitu ya. Jadi dan apalagi kan di dalam itu tuh kalau kita lihat dari Pancasila Pak, dia akan berfokus kepada sila kelima ya. Kalau saya dengar keadilan sosial ini. Jadi seperti apa yang dia buat di Jakarta itu, dia menginginkan setiap warga ini setara gitu. Nah, maksud setara ini apa nih Pak? Ya semuanya lah setara di depan hukum, secara ekonomi. Jadi tidak yang kaya makin kaya itu. Jadi maksudnya segitu. Jadi masyarakat ini menikmatilah kalau Indonesia ini punya kita bersama. Jadi rakyatlah yang akan menikmati. Bapak tahu nggak kalau ada suatu perkataan Anies, dia sedang mengimplementasikan, telah membuka ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini Bapak ngerti nggak? Apa nggak gitu? Maksudnya ruang ketiga ini yang ya kira-kira untuk orang daerah tuh ngerti nggak ya ruang ketiga? Ruang Pak, ruang maksudnya? Ya, ruang ketiga. Contohnya, umpamanya seperti Tamrin, Sudirman, atau CFW, atau taman-taman itu kan disebut mereka tuh ruang ketiga Pak. Artinya bahwa kemajuan di DKI itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau orang menengah ke atas, tapi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan. Maka Anies membuka ruang ketiga itu seperti taman-taman tempat anak berkumpul. Yang kedua kegiatan remaja, baik dari seni juga gitu. Karena selama ini kalau kita bawa keluarga untuk hiburan atau apa kan ke mall-mall ya Pak ya. Nah, mall-mall itu kan paling terjangkau orang menengah ke atas ya. Nah, rakyat biasa kan kadang-kadang untuk masuk gitu kan mikir-mikir ya. Nah, sekarang kan kalau di Jakarta itu ada dibuka ruang ketiga tadi itu baru kumpulnya keluarga, anak-anak bermain, malahan tidak ada dipungut biaya. Nah, menurut Bapak itu satu solusi yang baik atau gimana? Itu sangat bagus sekali karena sekarang masyarakat itu kan fokus ke mall. Jadi sosialisasi masyarakat itu agak kurang. Jadi dengan adanya ruang-ruang terbuka, ruang-ruang publik, taman-taman itu sangat bagus. Jadi anak-anak nanti akan mengurangi tawuran lah, balap-balap, balap liar itu kan mengurangi. Jadi masyarakat akan bersosialisasi semua kalangan. Itu sangat bagus. Yang orang ketiga itu. Ya tadi kan saya lihat di sini Pak. Tadi saya sempat bicara dengan pengunjung di sini. Mungkin orang kurang paham ruang ketiga. Ruang ketiga itulah pertemuan masyarakat yang tidak saling kenal, akhirnya bisa beradaptasi. Anak-anak juga melihat bagaimana dia mengekspresikan diri. Ya selama ini kita lihat kepemimpinan Anies di Jakarta itu kan tidak banyak tawuran atau pergeseran-pergeseran dalam masyarakat, itu mereka mana-mana aja. Jadi karena ada terciptanya sebuah ruang ketiga itu untuk mereka berkumpul atau mengekspresikan diri. Kan itu solusi ya Pak?
Jadi kalau bisa ini ruang ketiga ini bisa tercipta untuk di daerah khususnya Kota Padang ini gimana Pak? Iya, nanti Padang kan udah mulai seperti itu. Nanti kegiatan publik itu diperbanyak, dibuka lapangan bola baru untuk remaja. Jadi anak-anak ini tidak sibuk dengan HP aja lagi kan. Kadang-kadang dia duduk sama-sama sibuk dengan gadget masing-masing. Jadi tidak ada sosialisasi itu. Jadi ada egoisnya dia. Iya. Tidak Jadi terima rasa kenal sosial itu tidak ada lagi. Iya. Sudah hilang kadang-kadang. Jadi dengan adanya itu nanti orang akan bersosialisasi, bisa olahraga. Kumpul jadi ketika rakyat sehat, jadi negara sehat ya. Iya. Ada juga tuh Pak simbolnya katanya Anies, Jakarta bagus, rakyatnya bahagia. Nih, gimana menurut Bapak nih? Ya, itu bagus. Karena kalau udah kota bagus, rakyat pasti bahagia. Dengan bahagianya rakyat itu udah masyarakat pun udah senang gitu kan. Jadi kalau setiap harinya masyarakat itu bisa melihat keindahan, kenyamanan, ketenangan, itu udah bahagia Pak ya. Bahagia. Kalau selama ini mereka kan nggak ada takut, cemas apa ya kan. Oh gitu ya. Jadi menurut Bapak nih dia menjadi RI ini harapan untuk semua bangsa. Apa yang terjadi di Jakarta itu bisa diimplementasikan ke semua. Bisa ditularkan nanti ke di seluruh Indonesia. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang di akhir kita bincang-bincang ini Pak ya, apa nih pesan-pesan Bapak nih, kesan-kesan Bapak ini buat penonton atau yang netizen ini yang mungkin bisa menjadi apa namanya semangat atau pengetahuan buat dia. Dan kepada masyarakat yang nantinya, karena kita akan menghadapi pesta besar lah 2024, ya pun saya pribadi memang mengharapkan sangat Pak Anies, dan pun saya berharap kepada masyarakat yang ragu untuk memilih Pak Anies. Oh, gitu. Pak Anies best in the best berarti Pak. Betul. Tapi sekarang kan ngomong-ngomong Pak ya, sebagai presiden atau kandidat itu kan harus memenuhi threshold ya Pak, persyaratan ya. Nah sekarang kan kendaraan mereka tuh baru ada satu ya Pak, Partai Nasdem ya. Ini kan ada 2 partai lagi yang mau deklarasikan, itu persyaratan kalau memenuhi syarat barulah bisa dia dicalonkan ke depannya. Nah menurut Bapak gimana nih? Iya nanti Pak Anies partai lain kan Nasdem udah, tinggal mencari 2 partai lah. Kita lihat Demokrat itu nampaknya akan memberikan dukungan juga ke Pak Anies. Nah, terus satu lagi PKS, nah cuman PKS ini kakak mana lagi? Nah berita-berita di PKS sekarang ini itu berita benar atau berita sensasi aja tuh gimana itu menurut Uda? Ya mudah-mudahan kalau betul-betul PKS memilih dari hati nuraninya, dia akan mendukung Pak Anies. Jadi harapan kita PKS ini bisa mewakili hati nurani rakyat lah gitu ya. Bukan karena sesuatu ya. Bukan. Kan kalau kita lihat Pak Surya Paloh atau Nasdem, saya pilih Anies itu karena dia yang terbaik dan kita tidak pernah mengatasi mau salah wakil dia mau dipilih, itu tergantung dia. Kan itu salah satu yang kita lihat juga, seorang ketua umum berbicara di forum, bahkan forum nasional, bahkan internasional didengar ya. Dan tak satu pun dia memaksakan kehendak di situ ya. Jadi mudah-mudahan ada partai lain yang seperti itu gitu ya. Tidak intervensi gitu ya. Oke deh Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan Kota Padang atau Bapak bisa mewakili ini dan mengajak warga ini sesuai dengan harapan Bapak, dan kami hanya meliput dan ingin tahu suara-suara dari rakyat aja, dan mudah-mudahan bisa didengar oleh semua anak bangsa ini, dan juga apapun yang menjadi impian dan tujuan kita ke depan tentu kita satukan di dalam kerangka NKRI ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara hasil bincang-bincang saya dengan salah satu warga yang tinggal di depan Gor Haji Gus Salim ini. Mungkin bisa mewakili aspirasi atau pendapat dari rakyat. Saya meliput dan Anda yang memutuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.